Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 18 November 2025, dalam masa biasa yang ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menganugerahi kami teladan para kudus yang rela mengorbankan hidup demi kebenaran. Semoga kami berani bertindak selaras dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama menampilkan kisah yang sangat indah dan terkenal. Perjumpaan Yesus dengan Sakeus, seorang pemungut cukai kaya di Yeriko. Kisah ini bukan hanya tentang perubahan hidup seseorang, tetapi tentang kuasa tatapan kasih Allah yang membangkitkan pertobatan sejati. Sakeus digambarkan sebagai pemungut cukai, orang kaya dan dihormati secara ekonomi, tetapi dibenci secara sosial. Masyarakat Yahudi menganggap pemungut cukai sebagai pengkhianat bangsa karena mereka bekerja untuk penjajah Romawi dan sering memeras rakyat. Di luar, Sakeus tampak berhasil, tetapi di dalam dirinya ada kekosongan. Ia punya uang, tapi tidak punya damai. Ia berkuasa, tapi kesepian. Ia kaya harta, tapi miskin kasih. Mungkin disinilah kita bisa bercermin betapa mudah kita menukar hubungan dengan Tuhan demi
kenyamanan, dan kehormatan duniawi. Kita sibuk mengumpulkan hal-hal yang fana, tetapi kehilangan yang paling berharga, hati yang jujur di hadapan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun Sakius ingin mengubah hidupnya ketika mendengar Pak Yesus itu lewat. Maka Matius bukan hanya tinggal diam, tapi ia mulai bergerak untuk bertemu langsung dengan Yesus. Maka ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Meskipun banyak rintangan, Sakius tidak menyerah. Ia memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus lewat. Tindakan ini tampaknya amat sederhana, tetapi penuh makna rohani. Sakius rela meninggalkan gengsi dan harga diri demi satu hal, melihat Yesus. Ia membuka hatinya untuk melihat rahmat yang akan datang. Seringkali kita tidak mengalami pertobatan karena kita tidak mau repot mencari Tuhan. Kita menunggu Yesus datang, tetapi tidak mau memanjat pohon, tidak mau mengubah posisi hidup kita, tidak mau mengambil langkah iman. Sakius mengajarkan bahwa setiap orang yang sungguh mencari Yesus pasti akan ditemukan olehnya. Ia memanjat untuk melihat, tetapi akhirnya Yesuslah yang melihatnya. Ketika Yesus lewat, ia berhenti, menatap ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Betapa luar biasanya. Yesus memanggil namanya, seolah berkata, "Aku mengenal engkau, aku tahu siapa engkau, dan aku tetap mau datang ke rumahmu." Tatapan dan panggilan Yesus ini adalah tatapan kasih yang menembus dosa. Ia tidak menegur, tidak menghakimi, tetapi mengundang untuk kembali. Yesus tidak menunggu Sakius bertobat terlebih dahulu. Sebaliknya ia datang agar pertobatan terjadi. Kasih mendahului perubahan. Inilah rahasia Injil. Dan benar, begitu kasih itu masuk ke rumah Sakius, hati yang keras menjadi lembut, jiwa yang tamak menjadi murah hati, hidup yang gelap menjadi terang. Sakius berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Inilah pertobatan sejati yang dialami oleh yang namanya Sakius, pemungut cukai ini. Bukan hanya penyesalan di bibir, tetapi perubahan nyata dalam hidup. Ia tidak hanya meminta ampun, tetapi juga memperbaiki kesalahan. Pertobatan sejati selalu memiliki dua gerak. Pertama, berbalik dari dosa, dan yang kedua, melangkah menuju kasih. Sakius tidak lagi berpusat pada diri, tapi kini berfokus pada sama. Hidupnya menjadi kesaksian bahwa anugerah Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga membaharui. Maka pertobatan dan perubahan total dari Sakius itu lalu jawab oleh Yesus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Keselamatan bukan sesuatu yang ditunda di surga nanti. Keselamatan dimulai saat hati manusia dibuka bagi kasih Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Sakius, pemungut cukai yang bertobat, adalah kisah kita semua, murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita mungkin tidak memanjat pohon ara, tetapi kita juga sering bersembunyi di balik pohon kesibukan, kebanggaan, dan dosa. Namun Yesus tetap berjalan melewati jalan hidup kita dan memanggil nama kita, "Turunlah, aku mau tinggal di rumahmu." Pertanyaannya,
Apakah kita mau membuka pintu hati kita bagi Dia? Apakah kita mau mengizinkan kasih-Nya tinggal dan mengubah hati kita? Pertobatan bukan sekedar menyesal, tetapi mengizinkan Yesus masuk. Ketika Ia masuk, hidup menjadi baru. Ketika Ia menatap kita dengan kasih, dosa berubah menjadi rahmat, luka menjadi kekuatan, dan hati menjadi tempat tinggal Allah sendiri. Bapak saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Yesus ingin berkata kepada kita semua, hari ini telah terjadi keselamatan datang ke rumahmu. Mari kita sambut Yesus dengan hati terbuka, dan biarkanlah kasih-Nya menatap, menyentuh, dan membaharui seluruh hidup kita, agar kita semakin mampu dan layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.